semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafilah Nada Filia dengan NIM 23020074239. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berasal dari Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan yang berjudul Telaga Bidadari. Dahulu kala, ada seorang pemuda yang tampan dan gagah. Ia bernama Awang Sukma. Awang Sukma menggembara sampai ke tengah hutan belantara. Ia tertegun melihat aneka macam kehidupan di dalam hutan. Ia membangun sebuah rumah pohon di sebuah dahan pohon yang sangat besar. Kehidupan di hutan ternyata sangat rukun dan damai. Setelah lama tinggal di hutan, akhirnya Awang Sukma diangkat menjadi penguasa daerah itu, atau yang biasa bergelar disebut dengan Datu. Sebulan sekali, Awang Sukma berkeliling daerah kekuasaannya dan sampailah ia di sebuah telaga yang sangat jernih dan sangat bening. Telaga tersebut terletak di bawah pohon yang rindang dengan buah-buahan yang sangat banyak. Berbagai jenis burung dan serangga hidup dengan rukunnya dan dengan damainya. Alangkah indahnya telaga ini. Ternyata hutan ini menyimpan banyak sekali keindahan yang luar biasa di dalamnya, gumam Datu Awang Sukma. Keesokan harinya, Datu Awang Sukma sedang meniup seruling. Ia mendengar suara riuh ricuh di telaga. Di sela-sela tumpukan batu yang bercelah, Datu Awang Sukma ini mengintip ke arah telaga. Betapa terkejutnya Datu Awang Sukma ketika melihat ada 7 orang gadis cantik-cantik yang sedang bermain air. Mungkinkah mereka itu para bidadari? Pikir Awang Sukma. Tetapi 7 bidadari yang cantik itu tidak sadar jika mereka sedang diperhatikan dan tidak dihiraukan. Selendang mereka yang berantakan, yang bertebaran di pinggir telaga yang mereka gunakan untuk terbang itu dibiarkan. Salah satu selendang tersebut berada di dekat Awang Sukma. Wah, ini kesempatan yang baik untuk mendapatkan selendangnya di pohon itu, gumam Datu Awang Sukma. Mendengar suara dedaunan, para putri terkejut dan segera mengambil selendangnya masing-masing. Ketika ke-7 putri ingin terbang, ternyata ada salah seorang putri yang tidak menemukan selendangnya. Akhirnya putri ini ditinggal oleh ke-6 saudaranya. Saat itu Datu Awang Sukma segera keluar dari persembunyiannya. Jangan takut Tuan Putri, hamba akan menolong asalkan Tuan Putri sudi untuk hidup bersama hamba. Bujuk Datu Awang Sukma. Karena putri bungsu masih ragu menerima tawaran dari Datu Awang Sukma, namun karena tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar lain, tidak ada orang lain yang untuk bisa membantu putri bungsu ini,
Akhirnya putri bungsu menerima pertolongan dari Datuk Awang Sukma. Datuk Awang Sukma ini sangat mengagumi putri bungsu karena putri bungsu ini memiliki kecantikan yang luar biasa. Demikian juga putri bungsu sangat senang tinggal berada di dekat dengan Datuk Awang Sukma. Karena parasnya Datuk Awang Sukma ini yang sangat gagah, sangat tampan, akhirnya karena mereka sudah merasa cocok, akhirnya mereka berdua, Datuk Awang Sukma dan putri bungsu, akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang suami istri. Setelah kemudian Datuk Awang Sukma dan putri bungsu ini menikah, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak cantik yang bernama Kumalasari. Kehidupan keluarga Datuk Awang Sukma dan putri bungsu ini bisa dibilang sangat bahagia. Namun, pada suatu hari, seekor ayam hitam naik mengais padi di atas lumbung. Putri bungsu berusaha untuk mengusir ayam tersebut. Namun, tiba-tiba putri bungsu matanya tertuju pada sebuah bumbung bambu yang tergeletak di bekas kaisan ayam tersebut. Apa kira-kira isinya ya? Pikir putri bungsu. Ketika putri bungsu membuka bumbung tersebut, putri bungsu sangat gembira dan sangat terkejut. "Ini selendangku!" seru putri bungsu. Selendang itu pun didekapnya erat-erat. Perasaan kesal dan jengkel tertuju kepada sang suami, yaitu Datuk Awang Sukma. Tetapi putri bungsu ini masih sangat mencintai dan menyayangi Datuk Awang Sukma. Namun pada akhirnya putri bungsu membulatkan tekadnya untuk kembali ke kayangan. "Kini saatnya aku harus kembali," katanya dalam hati. Putri bungsu segera mengenakan selendangnya sambil menggendong anaknya. Datuk Awang Sukma karena melihat kejadian tersebut, ia langsung mendekat dan meminta maaf kepada putri bungsu atas tindakan yang ia lakukan, yaitu tindakan yang tidak terpuji, yaitu menyembunyikan selendang putri bungsu. Datuk Awang Sukma ini menyadari bahwa perpisahan tidak bisa dielakkan untuk saat ini. Dinda mohon peliharalah Kumalasari dengan baik," kata putri bungsu kepada Datuk Awang Sukma. Pandangan Datuk Awang Sukma menerawang kosong ke angkasa. "Jika anak kita merindukan Dinda, ambillah 7 buah kemiri dan masukkanlah ke dalam bakul yang lalu digoyang-goyangkan dan diiringi dengan alunan seruling. Pasti Dinda akan segera datang dan menemuinya," ucap dari putri bungsu. Akhirnya putri bungsu segera mengenakan selendangnya dan seketika terbang ke kayangan. Datuk Awang Sukma menatap sedih. Datuk Awang Sukma menatap sedih dan bersumpah untuk melarang anak keturunannya memelihara ayam hitam tersebut, yang menurut Datuk Awang Sukma ini ayam hitam tersebut sangat membawa malapetaka. Yang ayam hitam itu ternyata seekor ayam hitam dapat merusak hubungan dari Datuk Awang Sukma dan putri bungsu. Akhirnya
Putri bungsu segera mengenakan selendangnya dan seketika terbang ke kayangan. Datu Awang Sukma menatap sedih dan bersumpah untuk melarang anak keturunannya memelihara ayam hitam yang dianggap oleh Datu Awang Sukma ini membawa malapetaka. Akhirnya putri bungsu kembali ke kayangan dan Datu Awang Sukma pun melepaskan putri bungsu dengan berat hati. Karena ia menyesali perbuatannya dan sangat menyayangkan perbuatannya, dan Datu Awang Sukma ini beranggapan bahwa ia berpisah dengan putri bungsu hanya gara-gara seekor ayam hitam. Tapi kenyataannya perpisahan tersebut terjadi karena perbuatan dari Datu Awang Sukma ini yang tidak terpuji. Akhirnya mereka pun berpisah. Nah, cerita pun selesai. Oke, di setiap cerita rakyat pasti secara tidak langsung memiliki nilai moral. Nah, nilai moral yang terkandung di cerita Telaga Bidadari ini adalah jika kita menginginkan sesuatu, sebaiknya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Kita tidak boleh mencuri atau mengambil barang atau mengambil hak orang lain hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, sepandai-pandainya kita dalam menyimpan sesuatu yang kurang baik itu pasti nantinya akan terbongkar. Entah itu cepat atau lambat, dan dari perbuatan yang kurang baik itu pasti kita akan mendapatkan hukuman, mendapatkan imbas, mendapatkan karma dari perbuatan yang telah kita lakukan. Bisa dilihat dari cerita Telaga Bidadari itu, yaitu Datu Awang Sukma melakukan atau memulai sesuatu dengan kegiatan yang kurang terpuji, yaitu dengan cara mencuri selendang dari sang putri bungsu ini. Secara tidak disadari, berarti Datu Awang Sukma ini memaksa putri bungsu untuk hidup bersamanya. Ya, walaupun putri bungsu pada akhirnya Datu Awang Sukma mungkin pada akhirnya putri bungsu ini menerima ajakan dari Datu Awang Sukma ini. Nah, mungkin pesannya bisa diambil juga bahwa kita tidak boleh menilai orang lain dengan dari covernya saja. Mungkin Datu Awang Sukma ini kan gagah, tampan, dan perkasa ini, pasti semua orang juga ingin mempunyai pasangan seperti Datu Awang Sukma ini. Tapi kenyataannya Datu Awang Sukma ini memiliki sikap, memiliki perlakuan atau perbuatan yang kurang baik. Nah, karena putri bungsu ini melihat Datu Awang Sukma ini sangat tampan, sangat gagah, sangat perkasa, ya putri bungsu mau, dan hanya Awang Sukma yang menjadi pilihannya, tidak atau siapapun itu. Nah, mungkin untuk cerita Telaga Bidadari ini yang saya sampaikan memiliki banyak kekurangan.
entah itu dari perkataan, dari perbuatan, dari cara menyampaikannya. Saya memohon maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.